Ya orang-orang gitu karena nggak hidup di Israel. Kalau hidup di Israel dia melihat betul. Banyak toko-toko sekarang tutup. Kemudian penerbangan itu rame, bukan buat liburan, tapi untuk keluar dari Israel. Kemudian gitu. startup tumbang, PHK juga terjadi di mana-mana, gitu ya. Di dalam itu? Di dalam Israel. Gitu. Sampai kemudian kemarin Netanyahu mau berangkat ke PBB, dia terpaksa nggak banyak bawa rombongan pejabat-pejabatnya karena untuk hemat. Sampai segitunya loh. Artinya saya mau bilang boykot itu efeknya berasa. Sangat mereka tuh menghadapi kematian. Bahkan yang terakhir itu dibom di rumah sakit. Sekarang wartawan rumah sakit kan harusnya nggak boleh dijadikan tempat sasaran karena kan dia dilindungi hukum internasional. Nah, tetapi sekarang Israel semuanya dihajar sama dia, termasuk di rumah sakit, di mana wartawan sekarang kebanyakan oleh istilah jurnalis yang ngepost. Ada di Suriah misalkan, wartawan Amerika itu dia ngikut perjalanan warga Suriah yang jalan kaki sampai ke Eropa untuk mengungsi. Dia jalan kaki ngikutin 1 kilo, 2 kilo sampai ratusan kilo gelombang pengungsi Suriah untuk bermigrasi ke Eropa. Dan di situ ada wartawan. Karena wartawan pun harus merasakan. Dia harus ada di tengah-tengah situ. Dan mereka pernah mendapatkan keberhasilan tahun 2008, 2 kapal itu masuk, ngasih bantuan seadanya, kemudian bawa orang Gaza untuk diobatin di luar Gaza. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat Verizon TV, Mu'alaf Quran Center dan Indonesia Quran Center. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial, 2 jurnalis yang sudah melalang buana ya, lintas negara, dan tentunya alhamdulillah sampai detik ini istiqomah mengabarkan perjuangan kaum muslimin yang nan jauh di sana. Masya Allah. Siapakah beliau? Ini sudah hadir di sini ada Bang Pizarro, dan di sini sudah ada Bang Surya. Masya Allah. Selamat datang Bang Piz, Bang Surya. Masya Allah. Selamat datang di Verizon TV. Verizon TV. Gimana pertama kali sampai sini? Kaget? Lega. Oh, lega. Masya Allah. Ya kalau saya surprise ya, karena tahu di channel IG-nya, nggak taunya ini orangnya ya. Masya Allah. Baru pertama kali ini ya ketemu sama Mas Andi? Iya, baru pertama kali. Baru pertama kali kita sering ke Jogja, tapi baru kali ini ke Verizon TV. Masya Allah. Kami sangat tersanjung sekali bisa meluangkan waktunya untuk bisa di sini. Dan alhamdulillah ini kalau nggak salah dalam rangka roadshow ya? Iya. Bang Pis ya, Bang Surya. Dalam roadshow 2 tahun Taufan Al-Aqsa. Ini Mas nih. Wis, 2 tahun Taufan Al-Aqsa ya. Nggak kerasa teman-teman ya, sudah 600 hari ya. 700 lebih. 700 lebih ya. 700 lebih 2 tahun berlalu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina menghadapi kebengisan Zionis Israel, dan alhamdulillah hari ini kita akan akan mengulik bareng nih terkait kondisi terkini di sana itu seperti apa. Karena insya Allah ini adalah orang-orang yang real, para jurnalis yang ngomongnya itu by data gitu kan ya, Masya Allah. Mungkin tapi sebelum itu kayaknya perlu kenalan dulu deh. Ini Bang Pizarro, kalau boleh tahu nih sudah berapa lama di bidang kejurnalistikan gitu? Iya, kalau nulis sih udah zaman kuliah saya ya. Udah kuliah? Tahun 2000-an ya. Ada semacam media kampus ya. Saya aktif terlibat situ, saya bikin buletin sendiri. Gitu. Saya bikin tuh buletin sendiri ya, aktif di kepenulisan, hingga kemudian sering nulis, kemudian mulai direkrut Era Muslim dulu. Era Muslim ya. Tahun 2011. Direkrut oleh Era Muslim, suruh jadi jurnalis di situ, suruh nulis di situ, lalu ke Hidayatullah. Oh, sebenarnya Hidayatullah ke Islam Post, lalu yang lompatan betul ke kantor berita Turki ya. Oh, Anadolu. Bukan Antum dulu. Anadolu agensi di situ ya, sama Surya juga. Nah, itu baru saya merasakan lah. Jadi jurnalis di media asing ya, internasional itu benar-benar banyak manfaatnya bagi kita. Pergaulan sangat luas, perspektif sangat luas, informasi sangat banyak sekali, deras, karena itu kantor berita tua ya, yang berdiri tahun 1920 di eranya Ottoman. Wow, masih Ottoman masih waktu itu berdiri. Ataturk. Berarti sebelum ini ya. Iya. Langkah-langkah, Masya Allah gitu. Kalau Bang Surya kalau boleh tahu juga udah lama tadi sempat bareng ya sama ini ya, sama Bang Pis ya. Tapi kalau dulu pengalaman mulai dari kapan itu menjadi? Saya sejak di kampus juga sama Pizarro. Tapi karena saya lahirnya duluan saya, jadi emang mau nggak mau saya kuliah. Oh gitu ya.
dari tahun 2002-an lah. Tapi awal-awal lebih ke fotografer. Fotografer dulu saya fotografer pertama kali itu di media fotografer media anak, majalah anak-anak. Media. Tapi karena emang lebih berat ke menulis, reporting, akhirnya 2003 di kantor berita Antara. Barengan sama PKL kantor juga, dan saya lanjutin sama silaturahim habis PKL saya terus deketin. Dan kemudian pas lulus gabung sama majalah Hidayatullah. Oh, berarti sempat ketemu juga waktu di Hidayatullah juga. Ketemunya di situ berarti ya? Atau sebelumnya juga ada? Sebelumnya udah. Sejak Pizarro masih di era Muslim. Pas waktu. Kemudian ya dari Hidayatullah sempat mencoba bikin PH sendiri. Ada berhasil ada enggaknya, tapi kemudian karena saya di Hidayatullah itu pernah diberangkatkan ke misi Freedom Flotilla Mafia Marmara ya. Oh, itu gimana itu? Mungkin bisa panjang. Tapi dari situ saya dapat, karena di Mafia Marmara itu banyak media internasional. Dan kita ngobrol, kita kenalan, dan itu berujung juga saya dapat kesempatan juga setelah itu dapat kayak project ngerjain dokumenter pendek sama Al Jazeera, Arabic juga dapat juga, dan terakhir ya sama Pizarro di Anadolu Agency. Berarti sebelum itu awal mula fokus pemberitaan Timur Tengah itu waktu itu setelah Marmara itu berarti ya? Atau sebelum itu juga? Oh sebenarnya ya, atau kalau minat sih, kalau kita ketika udah mulai kena hidayah pasti ya minat sama dunia Islam di Timur Tengah sudah sejak awal ya. Sejak awal, tapi mulai lebih dalam lagi ya setelah diajak ke Marmara tadi, pasti lebih harus intens lagi, karena kan ketika saya sign up sama ikut flotilla itu, selain menandatangani siap untuk segala resiko kan, juga kita ada amanah juga setelah pulang dari misi itu harus banyak-banyak speak up buat Gaza. Gitu ya. Makanya walaupun aslinya saya bukan orang yang public speaker gitu ya, karena saya tanda tangan itu ya ada beban juga sampai sekarang, saya untuk tanda tangan ini saya harus sebutkan terus. Makanya terus ngomong, terus bicara, terus nyerap juga informasi yang lain dari sana supaya bisa terus. Kalau dari perbandingan nih, karena ini juga alhamdulillah tahun-tahun ini kan, kalau dulu mungkin sendiri ya nggak begitu banyak, dan sekarang animonya luar biasa banget nih untuk yang ikut flotilla. Yang kalau dari sudut pandang Bang Pis sama Bang Surya ini terkait bukan fenomena ya, gerakan massa internasional nih dengan ikut sumut flotilla yang sekarang ini bagaimana ini? Saya apa? Ya mungkin Bang Surya dulu. Kalau ngomong soal animo ya, jujur kebanyakan umat Islam emang udah terlambat dari dulu. Sebelum ada yang nama Sumut Flotilla, sebelum ada yang nama Freedom Flotilla waktu itu saya panggil. Emang terobosan ide-ide untuk menembus blokade Gaza itu emang mereka udah sejak awal emang lebih dahsyat. Bahkan itu bukan orang Muslim itu. Bukan Muslim. Dan ini pendirinya ini sebelum ada Sumut Flotilla kan, Global Sumut Flotilla yang baru-baru ini, awal-awal tuh namanya kan gerakan FGM, Free Gaza Movement. Itu didirikan sama seorang Palestina Amerika, perempuan gak pakai jilbab, dia Palestina Kristen kalau nggak salah, namanya Huwaida Araf. Dan sama geng komplotannya dia lah, yang kebanyakan non Muslim. Mereka tergerak ngelihat blokade Gaza yang waktu itu tahun 2008-an ya. Gaza baru diblokade 2006-an sih. 2006 2005 Hamdi menang pemilu Palestina, kemudian jadi pemerintah yang didapatkan mandat sama rakyat Palestina. Kemudian Israel kan keluar dari Gaza tahun 2005, kemudian mereka setelah keluar mereka blokade Gaza. Itu dari 2008-an, bahkan sebelumnya mereka udah berisik bagaimana blokade ini udah harus dihancurin. Mereka mencoba masuk Israel nggak mungkin, lewat Mesir nggak dikasih, lewat kapal laut itu bakal lapor kecil-kecil. Dan mereka pernah dapatkan keberhasilan tahun 2008, 2 kapal itu masuk, ngasih bantuan seadanya, kemudian bawa orang Gaza untuk diobatin di luar Gaza. Nah karena itulah dibikin yang lebih besar, tapi sampai sekarang ya belum pernah berhasil yang lebih besar itu. Walaupun belum berhasil masuk ke Gaza, tapi ya atensi dunia terhadap Gaza kayaknya lebih ini ya. Kayaknya meskipun itu diawali oleh orang non-Muslim, kebanyakan. Tapi ternyata sekarang, tapi kalau dulu kan memang orang non-Muslim, orang awam itu nggak aware ya masalah Palestina ya. Orang Muslim pun juga ya cuman orang-orang tertentu saja yang terkenal. Sekarang ini bisa meluas kayak gini, ini apa pengaruh media atau gimana menurut Bang Pis? Kalau menurut saya itu pengaruh yang paling sangat signifikan,
kenapa sekarang orang punya atensi sama Palestina itu kan ada sosial media. Ya, atau media baru ya. Media baru. Bukan lagi cuma di TV, bukan lagi cuma dengar di radio, tapi kayak ada Vertizon di IG, di YouTube, kemudian ada podcast juga ya, dan lain sebagainya. Itu yang membuat masyarakat itu aware terkait Palestina dan semakin meningkat kepeduliannya. Nah, dan apalagi kan bisa dibilang kalau di media sosial itu deras banget ya. Apa yang nggak ada di CNN, yang nggak ada di media-media barat, itu di IG, di konten, itu ada. Dan itu bisa kita, kan orang sekarang udah punya HP semua ya. Dan orang tinggal scroll, tinggal ngeliat, apalagi di WhatsApp juga suka di-share beritanya. Dan ini sih dahsyat sih, makanya kita, tema roadshow kita itu, ini apa? Dahsyatnya boykot dan peran media. Jadi dibalik sekarang Inggris tobat, Prancis tobat, itu ada peran media yang bekerjasama dengan masyarakat yang ada di dunia ini. Dan tadi ngomong-ngomong soal boykot dari sudut pandang jurnalis ternyata ngaruh juga ya. Ngaruh lah. Karena ada orang-orang yang kemudian underestimatekan masalah gerakan boykot ini. Untuk apa boykot kayak gitu? Dan Muslim sendiri itu kan. Kayak kalau sudut pandang rekan-rekan jurnalis yang real lihat di lapangan itu. Ya, orang-orang gitu karena nggak hidup di Israel. Kalau hidup di Israel dia lihat betul. Banyak toko-toko sekarang tutup. Kemudian penerbangan itu rame, bukan buat liburan, tapi untuk keluar dari Israel. Kemudian gitu. startup tumbang, PHK juga terjadi di mana-mana, gitu ya. Kita di dalam itu? Di dalam Israel. Gitu. Sampai kemudian kemarin Netanyahu mau berangkat ke PBB, dia terpaksa nggak banyak bawa rombongan pejabat-pejabatnya, karena untuk hemat. Sampai segitunya loh. Besok kan dia bawa media banyak, pejabat banyak, itu cuma sedikit doang kemarin, nggak begitu banyak, karena dia saking hematnya dia, kan New York mahal tuh, itu udah sampai segitunya. Artinya saya mau bilang boykot itu efeknya berasa, sangat signifikan banget. Jadi buat teman-teman ini ya, tetap mak-mak fokus kita boykot lanjutkan sampai Palestina merdeka. Ya mungkin sekarang pengen lebih tahu lagi sih, karena kami masih susah ini untuk mencari media yang cocok. Nah, teman-teman ini Bang Pis, Bang Surya ini fokus di Think Tank, kemudian juga ada namanya Think Tank Podcast juga ya yang bahas tentang itu. Nah, itu update-update terkini tuh apa ini yang bisa kita dapatkan ini? Bisa dikabarkan. Mungkin Bang Surya atau Bang Pis dulu deh. Ya kalau ngomong update sekarang sih, karena hal yang terjadi di Gaza dan Timur Tengah itu kan emang sangat dinamis, bisa berubah cepat ya. Tapi yang paling signifikan saat ini adalah emang perundingan itu sekarang sudah kembali berjalan dan baik delegasi dari Hamdi udah ada di Mesir, di kota Sharm el-Sheikh, itu tempat ini ya, tempat resortnya wisatanya Mesir ya, dan di wilayah Sinai dekat pantai yang bagus-bagus lah, dan Israel juga udah ngirim sana, dan para negara mediator dan penjamin sudah ada di sana juga. Jadi Hamdi di backing sama Turki, Qatar dan Mesir. Sedangkan Israel ya biasa kalau nggak jadi paling sama Amerika Serikat ya. Dan kalau kata pihak dari, yang menurut sih sampai sekarang sih mereka udah mulai jalan dan ada tanda positif ya. Positif. Dan kalau kita perhatikan dari Israel sendiri, mereka juga sedang mempersiapkan jawaban terhadap publik mereka. Karena kan awal ini perang ini dilakukan sama Netanyahu dengan tujuan-tujuan yang sangat utopis lah kalau bagi kita ya, bagi mereka nggak benar menghancurkan, membuat Gaza tuh tidak punya senjata lagi dan segala macam. Dan kenyataannya setelah 2 tahun ini ya nggak dapat apa-apa mungkin ya. Emang kalau kita lihat gambar kemenangan, kehancuran Gaza itu bisa jadi gambar kemenangan buat Israel. Tapi tujuan-tujuan mereka tadi ya malah nggak dapat. Bahkan mungkin membuat masyarakat dunia makin melek ya tentang ini. Malah kontraproduktif dengan pengakuan negara Barat terhadap negara Palestina itu kan sebuah kemenangan politik juga buat bangsa Palestina secara keseluruhan. Tapi yang itu ya, paling kabar terbaru dari Gaza itu, kalau tadi ngomongin media Islam apa ya? Tadi ngomongin media Islam juga tadi. Oh iya. Kira-kira apa nih yang bisa kita, sebenarnya umat Islam ini harus nyari kemana sih informasi itu? Mungkin ada rekomendasi mungkin? Kita ngomong media sekarang karena emang media mainstream yang ada ini emang nggak didesain untuk ngomongin masalah umat Islam dan Timur Tengah itu sendiri sih. Interest mereka kan kebanyakan ya profit, apa yang bisa melayani minat para pemirsanya,
Mau apapun itu ya. Kalau lagi musimnya agama, mereka bikin konten agama. Kalau ada musim yang entertain, ya. Tapi kalau yang mau ngomongin secara fokus ya susah. Makanya ketika ada peristiwa Tovan Al-Aqsa ini, yang mereka belum tentu, jarang dari mereka yang punya emang misalnya kayak reporternya ataupun di redaksinya atau redaktur-redaktur yang senior itu yang menguasai atau punya interest tentang itu. Jadi kadang bisa jadi aja ya konten-konten yang muncul dari mereka pengen ngasih. Misalnya kalau konten pro Palestina, mereka kebanyakan media Indonesia pro Palestina lah. Tapi kan yang bisa ngasih konten yang berkualitasnya ataupun yang hal-hal yang proporsional, nggak berlebih-lebihan, nggak cuma sekedar bikin clickbait, itu kan nggak banyak. Karena emang biasanya yang ngajar ya, kayak kita paham lah sama-sama wartawan biasanya. Kadang namanya wartawan itu kan datang dan pergi. Nah pas ada wartawan baru, pas muncul perang Gaza, dia disuruh liputan. Tanpa punya bekas sama sekali, dia nyari berita tentang Palestina ya asal comot aja. Hal yang kayak gitu yang disayangkan. Makanya sekarang Alhamdulillah Pak Izaro, karena punya emang udah lama concern sama isu ini, dan kita sekarang mau fokus, ya udah fokus aja. Kita bisa lebih itu lah. Bisa lebih fokus sih. Ya, menjadi salah satu ini ya alternatif buat teman-teman semuanya pengen tahu updatean kondisi perjuangan saudara-saudara kita di Gaza dan Timur Tengah pasti secara umumnya gitu ya. Masya Allah. Nah, mungkin dari Bang Pizarro atau Bang Surya nih, pengalaman selama ini dalam mencari, kan kayaknya pernah juga ya keluar ya. Nyoba keluar. Itu tantangannya seperti apa sih kalau jadi jurnalis Timur Tengah itu ya? Gaza ya, bisa Timur Tengah. Ya, Gaza tantangannya sih pertama yang jelas kalau sebelum mau ngapa-ngapain ya bahasa lah. Bahasa. Tapi ya harus siap dengan bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian tantangannya ya pasti ya pengetahuan tentang isu yang mau kita liput di negara yang bersangkutan. Seperti itu sih, dan juga pengalaman tentang melakukan kegiatan peliputan di luar negeri atau di kampung orang kan beda juga kan. Jangankan di luar negeri, di beda kampung aja bisa beda. Ya. Tapi sejauh ini sih ya karena ya ada banyak kan berhasil aja sih. Tantangannya sih emang. Tantangannya bagaimana melangkahkan kaki kita pertama sih. Oh gitu ya. Males aja sih. Kalau ada tantang ini ya, ada apa namanya, gerak teman-teman di bidang jurnalistik Timur Tengah itu ada nggak sih kayak barir apa namanya ya, yang mencoba untuk menghalangi teman-teman untuk meliput media kayak itu? Nggak ada ya? Iya, sebenarnya kalau jurnalis itu kan dia punya semacam prinsip ya, yang selalu dipegang jurnalis itu to be voice of voiceless. Jadi orang-orang yang suara bagi orang-orang yang nggak bisa ngomong, yang menjadi korban ketidakadilan. Jadi karena jurnalis itu dia memegang prinsip itu, maka apapun halangan itu dia berusaha tembus. Jadi emang jurnalis itu agak lucu. Orang di mana-mana kabur dari suatu tempat karena perang, dia malah ngedatengin. Gitu ya. Bencana juga gitu, Bis. Iya. Gitu ya. Saya bahkan dulu pas lagi bencana, karena saya kantor berita, harus ngetik tuh. Walau goyang-goyang gitu. Ngupdate gitu ya. Jadi itu tantangan. Dan menurut saya tantangan jurnalistik pun juga sangat besar di lapangan. Pertama gini, kalau jurnalis itu kan datang ke suatu tempat, itu pertama dia mencari sumber informasi. Dia wawancara. Gitu ya. Dia wawancara, ketemu tokoh-tokoh. Kayak kita kemarin ke Suriah ya, baru pulang dari Suriah. Kita yang ke Suriah itu datang ya wawancara, alhamdulillah dapat misalkan penasihat presiden di Suriah. Itu kita wawancara gitu. Nah ini beda sama vlogger. Vlogger itu biasanya datang ke medan konflik, dia malah yang ngomong. Padahal konsep jurnalis itu yang ngomong itu rakyatnya, bukan kita. Yang rakyatnya yang dia ngomong, yang kemudian dia menyampaikan, kita tuh yang mencatat terus dan wawancara. Kita gali supaya dia keluar. Karena kan kita jadi voice bagi orang-orang yang nggak bersuara, bukan kita yang bersuaranya. Ini yang membedakan jurnalis dengan vlogger dan lain sebagainya. Dan itu sih tantangan kita bisa, nggak gampang kita nembus kayak kemarin ke Suriah ya. Kita nggak kepikiran bisa ketemu penasihat presiden Suriah, wawancara menteri agamanya Suriah, wawancara kementerian ekonominya. Tapi karena wartawan itu biasanya karena dia udah yakin ya, pasti saya bisa nih melakukan ini semua walaupun tantangannya banyak, itu dapetnya jalannya. Ada aja jalannya gitu ya. Nah ini yang, dan kan sekarang orang banyak tahu tentang apa yang terjadi di Gaza, satu juga karena wartawan. Masuk wartawan ada di Gaza. Dan resikonya kalau di sana kan udah luar biasa ya. Mereka tuh menghadapi kematian, bahkan yang terakhir itu dibom di rumah sakit. Gitu. Sekarang wartawan rumah sakit kan harusnya nggak boleh dijadikan tempat sasaran, karena kan dia dilindungi hukum internasional. Nah, tetapi sekarang Israel semuanya dihajar sama dia, termasuk di rumah sakit, di mana wartawan sekarang kebanyakan kalau istilah jurnalis yang ngepost.
Dia ngepost di rumah sakit. Kan harapannya di tempat yang aman itu ya, tempat ini. Kenapa di rumah sakit? Sebenarnya wartawan itu nggak ngepostnya nggak di rumah sakit, di lapangan ya kan. Tapi di situ ada akses internet. Kan sama Israel dihancurkan. Kemudian disitulah aktivitas kemanusiaan ada di situ. Lalu lalang korban, lalu lalang dokter, lalu lalang Kementerian Kesehatan. Kan wartawan itu selalu mengupdate jumlah korban yang meninggal dunia, kemudian suara-suara mereka, kebutuhan mereka dan lain sebagainya. Nah ini yang tantangan besar ya ketika di Gaza maupun Timur Tengah, ya antara liputan dan kematian tuh tipis sekali jaraknya. Gitu. Tetapi gini Mas, wartawan Barat aja berani kok kita enggak. Nah gitu ya. Wartawan berani. Ada di Suriah misalkan, wartawan Amerika itu dia ngikut perjalanan warga Suriah yang jalan kaki sampai ke Eropa untuk mengungsi. Dan itu dia lakukan itu ya? Jalan kaki loh. Dia jalan kaki ngikutin 1 kilo, 2 kilo, sampai ratusan kilo gelombang pengungsi Suriah untuk bermigrasi ke Eropa. Dan di situ ada wartawan. Karena wartawan kan harus merasakan. Dia harus ada di tengah-tengah situ. Dia nggak cukup hanya di belakang laptop. Dia nggak cukup cuma duduk di kantor dan menyaksikan dari layar. Karena wartawan punya prinsip melihat lebih baik ketimbang mendengar. Gitu. Nah, itu yang dilakukan. Barat berani loh kayak gitu. Kenapa kita yang Muslim nggak berani? Padahal itu kan saudara kita. Walaupun kemanusiaan ini universal. Ya, kemanusiaan ini universal. Tetapi ada sejumlah wartawan Barat yang mereka karena sudah sangat kuat kan isu human right-nya, isu kemanusiaannya, mereka mengorbankan segalanya untuk kemanusiaan. Kayak sekarang kan Greta Thunberg, itu kan Swedia, 22 tahun, bahkan aktivis iklim. Dia nggak pernah ngomong gagal sebelumnya. Tapi dia bilang tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan sosial, without social justice. Ya, itu kan mungkin perasan dari Quran dan hadis secara nggak langsung gitu ya, bahwa kita tuh harus menebar kebaikan, kita tuh harus sama-sama membantu sesama yang kesulitan dan lain sebagainya. Tapi sekarang mereka leading. Malah di leading sama rekan-rekan yang bukan Muslim bahkan ya. Karena bukan cuma leading mengenai mereka ada di layar, tapi mereka juga leading ketika mereka di you are hero, no we are not hero. Sampai kayak prinsip berusaha kabur dari ria pun sama ujub ada juga ternyata. Di sana ya. Mereka nggak mau. Bahasanya we are not the heroes, we are not the stars. Kita cuman pengen ngebuka blokade Gaza. Jadi kami bukan central of attention-nya tuh bukan kami gitu. Tapi ya ternyata kalau orang sama-sama berjuang untuk hal-hal yang besar kayaknya ada juga benih-benih keimanan mereka ya. Tinggal diajak ini password aja ya. Tinggal login. tinggal ke MKC. MKC nanti ya pokoknya. Ya nanti sahabatan nanti ada jurnalis yang nanti mau syahadat nanti kita bisa fasilitasi ya. Karena alhamdulillah 2 tahun ini kurang lebih 400 lebih mualaf yang sudah bersyahadat dari Mualaf Quran Center Indonesia, baik dari Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Iya. Dan ini juga menarik menurut saya Mas. Saya ini kan sama surah jurnalis media asing ya, internasional. Yang internasional itu nggak semuanya, ya Muslim tapi nggak semuanya berpikir Muslim. Ada yang liberal, sekuler. Tapi sekarang pembelaan mereka sama Palestina itu sangat kuat, sangat tinggi gitu ya. Kemarin kita di Bandung juga sama band hardcore ya. Band Volt ya, itu bukan band nasyid, bukan kosidahan, hardcore ya, gitu. Hardcore yang mungkin bagi sebagian orang itu kontroversi. Tetapi mereka speak up soal Palestina. Dia bikin lagu-lagu soal Palestina. Dia bikin konser membentangkan bendera Palestina. Ya, padahal mereka itu bukan band Muslim. Nah ini yang menurut saya dalam isu Palestina ini banyak harusnya dirangkul. Isu Palestina itu jangan 4L, lo lagi. Ya kita lagi 3L, lagi lo. Ya, ormas Islam, Muhammadiyah, ya gerakan Islam. Harusnya kita expand audiens kita harus kita perluas di kalangan ini non Muslim, di kalangan para influencer non Muslim, di kalangan musisi, komunitas art, street art, di kalangan pengamen jalanan dan lain sebagainya. Ini menurut saya yang belum banyak diangkat gitu. Sedangkan sekarang di Barat sendiri justru yang orang-orang kayak gini yang di depan berbicara. Ini tantangan kita dalam memainkan isu Palestina. Makanya tim podcast mencoba membuat isu Palestina itu for all. Untuk semua. Kita nggak segmented, tidak tersekat hanya pada 1-2 kalangan. Makanya kadang kalau podcast juga gue lo, nggak ahi uhti gitu ya. Gue lo, ya kadang ya kita kausan gini ya. Walaupun kaos gini kadang saya masih dipanggil ustadz juga. Kan, gitu. Tapi kita mencoba lebih inklusif, lebih cair. Dan alhamdulillah
konten-konten kita penontonnya luar biasa ya. Ada yang kalau kita di itu tuh banyak kan diaspora malah. Kalau live, kalau lagi live itu di Swiss, di Prancis, gitu. Di Luxembourg, di Hong Kong, di Taiwan itu justru pada nonton konten kita. Ini kan sebagai peneman juga para diaspora kita yang ada di luar negeri. Dan ternyata sebenarnya ya di luar umat muslim tuh sekarang juga sudah mulai aware ya tentang masalah Gaza dan ini. Nah mungkin ada pesan-pesan nih ada pesan-pesan nggak dari teman-teman dari Bang Pis, Bang Surya ini terkait gimana nih biar semangat ini yang kita alhamdulillah sudah merebak ke seluruh dunia ya tentang ini biar tetap membara sampai nanti Palestina itu merdeka itu mungkin ada pesan-pesan. Pesan dulu sering ngomong. Oke. Ini kita nggak tahu kapan Palestina merdeka. Kalau saya lagi kajian pertanyaannya kapan Palestina merdeka? Bener nggak 2027? Who knows? Nggak ada yang tahu. Ya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita lah memberikan effort terbaik kita untuk isu Palestina agar generasi kita, kalangan kita itu juga ikut dalam gelombang bersama membebaskan Palestina. Mungkin saja 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, tapi pasti kan ada jejak kita di situ. Ada apa kaki kita di situ, ada suara kita di situ, ada goresan pena, ada podcast kita, ada komentar kita di YouTube, jejak digital gitu. Yang sekedar bicara Free Palestine aja. Itu menurut saya udah luar biasa. Karena Mas sering kalau kita ngisi, Bang saya ini bukan selebgram, saya bukan influencer, saya bukan artis, saya mungkin follower saya sedikit. Saya bilang nggak masalah. Justru sekarang pengakuan dunia internasional kepada Palestina sangat besar. Itu karena orang-orang kayak ente yang tetap berisik di medsos, sekedar bikin status, ya Allah bebaskanlah Palestina. Itu gede loh effortnya menurut saya. Iya. Insya Allah. Berarti tetap terus ya teman-teman. Suarakan kita punya namanya handphone, media sosial di tangan kita itu minimal sehari lah. Sehari sekali posting tentang updatean Palestina lah. Biar makin banyak orang yang aware tentang Palestina. Karena saudara-saudara kita di Palestina ini membutuhkan kita. Kalau dari Bang Surya mungkin ada? Ya nggak beda jauh sama bisa, tapi ya kita jadikan, ini kan 2 tahun ini berita Gaza ini benar-benar menjadi headline hampir tiap hari. Selama 2 tahun. Sedangkan untuk menjadi headline di satu media itu nggak gampang biasanya. Sedangkan ya, dan Gaza membayarnya dengan nyawa mereka. Maka ya kalau kita emang sedih melihat gambar-gambar menyedihkan dari sana gitu. Tapi ya kita jangan, sehingganya kita jangan scroll sedemikian gampangnya lah gitu. Kalaupun muncul di beranda kita jangan langsung di scroll. Jadi kan minimal dengan cuma sekedar melihat kepedihan mereka cuma satu menit terus kita doakan mereka, itu yang paling minimal kita lakukan. Jangan cuma di skip. Karena sekarang saya ngeliat nih konten-konten dari Gaza banyak kayak gitu tuh. Dia bikin dulu konten yang pancingan, depannya misalnya video tentang Gaza, makanan yang enak-enak, terus tiba-tiba setelah 3 detik langsung muncul orang Gaza, please stop, don't skip. Itu kayaknya mereka juga tahu, kayaknya hidup gue di skip sama orang-orang, penderitaan gue di skip sama teman saudara-saudara gue. Jadi sebenarnya kayak gitulah, jangan di skip, namanya kasus juga, don't skip. Ini mungkin jadi pesan baik itu ya. Kita niatkan walaupun cuma sekedar ngelihat, terus kita ngasih likes, kita bikin komen doa, terus kan kita share atau kita repost lagi, itu bagian dari yang perjuangan ya. Teman-teman ngeri ya, cuman masalah nyekip aja itu bisa andilnya sangat besar nih terkait perjuangan saudara-saudara kita ya di Palestina. Jadi kalau nanti, ini tipsnya dari Bang Surya, teman-teman dari nyekrol ya kalau ada berita tentang Palestina ya, bantu algoritmanya biar menyerukan terus Palestina, jangan di skip ya, dibaca dulu ya, kalau bisa di follow, kalau di like, share ya, itu pasang status ya, itu nggak itu minimum lah, apa? Minimum banget itu, nggak nyekrol dulu gitu ya, maksud nggak di skip dulu itu udah minimum, apalagi kalau mau nge-share, mau nge-like, mau ngomen, karena mungkin zaman kita saat ini baru bisa seperti itu, dan semoga kelak nanti ya ini menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa hati kita ini masih terpaut dengan saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina secara keseluruhan. Masya Allah. Baik, teman-teman, itu saja sekiranya tadi banyak informasi yang didapatkan oleh kita terkait jurnalistik, kondisi pemberitaan Timur Tengah dari Bang Pis dan
Bang Surya, Masya Allah. Ya, kami aturkan jazakumullah khair katsir atas jaza atas waktunya, informasinya. Ya, nanti siapa tahu ini nanti bisa berlanjut kembali untuk kita berkolaborasi, bersinergi dalam dakwah fisabilillah. Ya, Amin. Baik, rekan-rekan sahabat Vertizon TV, Mu'alaf Quran Center dan Indonesia Quran Center, itu tadi podcast kita, semoga bermanfaat. Pokoknya jangan lupa like, follow, share ya, dan yang belum subscribe segera subscribe. Dan jangan di skip. Don't skip ya gitu, Masya Allah. Sekian kami aturkan jazakumullah khairan katsir kepada para penonton sekalian di mana berada yang sudah menyaksikan ini. Semoga Allah balas dengan sebaik-baik balasan, dan tentunya terus kita doakan saudara-saudara kita baik di Gaza dan di Syam seluruhnya, wilayah Syam seluruhnya yang sedang kena musibah. Allah mudahkan, istiqomahkan, dan berikan kemerdekaan untuk mereka semuanya. Sekian dari kami, Vertizon TV. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.